pemerintah. Artinya kalau kita bicara di Cirebon, ulama perempuan Cirebon, misalnya di sini ada salah satu lembaga penyangga kopi, ada Fahdina, itu bersiap untuk kolaborasi melakukan gitu ya, upaya-upaya keadilan sosial termasuk keadilan pada alam. Itu nanti bisa berkolaborasi, kalau saya sebut Ibu Sofi karena sebagai ketua di Kabupaten Cirebon. Jadi beliau punya cara, karena saya meyakini Ibu Sofi punya concern di isu-isu kemanusiaan, termasuk bagaimana upaya pemberdayaan perempuan di berbagai lingkar. Itu Ibu Sofi punya komitmen untuk itu. Jadi saya berharap ke depan pemerintah dimanapun berada bisa melakukan sinergi. Kalau saya bilang pemerintah artinya baik di eksekutif tapi juga di ruang-ruang legislasi, Ibu Sofi di ruang legislasi, di ruang yudikatif dan di ruang-ruang lainnya, karena sejatinya kalau saya bicara isu kekerasan seksual ini tidak semata kita bicara di ruang parlemen, di ruang pemerintah, tapi di ruang yudikatif adalah bagian kami berstrategi untuk memastikan keadilan bagi perempuan korban. Karena bisa menggunakan 8 fatwa kopi itu bisa dikaji gitu ya, bisa disosialisasikan dan bisa dipastikan sampai di mana kita bagian kopi menggerakkan, memastikan, membumikan fatwa kopi itu berbumi. Fatwa kopi kita sebagian dari kopi, kita bagian kopi, maka kita harus menginternalisir gitu ya, apa yang dimiliki oleh kopi, baik nilai-nilainya, fatwanya, dan sejumlah kebijakan yang pernah diputuskan, termasuk kalau saya bilang rekomendasi. Satu demi satu kudatangi orang-orang kaya. Ternyata mereka hanyalah kemiskinan, tak mampu memberiku, tak mampu membela. Satu demi satu kudatangi orang-orang hebat. Ternyata mereka hanyalah ayat-ayatnya, tak mampu membelaku, tak mampu membantuku. Ternyata yang kaya, yang hebat, yang besar adalah engkau. Seharusnya aku datang bersih kepadamu, datang bersih. Bukan kepada mereka aku menutup pintu. Lalu yang datang kepadaku adalah orang-orang besar utusannya. Yang datang kepadaku adalah orang-orang kaya utusannya. Yang datang kepadaku adalah orang-orang hebat utusannya. Tuhan, kami para perempuan hari ini anaknya semuanya kuda. Jadi kami tidak pernah menerima perlakuan yang berbeda. Saya mengenal ketidakadilan gender itu setelah saya kuliah. Karena kami tidak pernah mengalami itu. Nah, tetapi ketika mendengarkan almarhum Gus Dur menyampaikan demikian, saya berpikir, apakah para laki-laki juga mengalami dilema yang sama? Apakah mereka
juga akan dipertanyakan ketika mereka memilih tidak menikah. Waktu itu Gus Dur mengatakan, kalau mau menikah, menikahlah karena kamu memang siap menikah, bukan karena tuntutan masyarakat. Apapun pilihanmu, Bapak akan dulu. Ketika saya ditunjuk menjadi satu dari 2 orang perempuan pertama yang menjadi ketua kampus. Mari kita coba bayangkan Indonesia saat ini tanpa kiprah para nyai dan ulama perempuan di Muslimat NU dan Aisyah Muhammadiyah pada akhir tahun 1960-an yang merespon tingginya angka kematian ibu dan bayi karena proses kelahiran. Tanpa mereka, angka kelahiran, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi menjadi persoalan besar bangsa Indonesia. Mari kita coba bayangkan pendidikan perempuan Muslim Indonesia bila tidak ada Rahma Yunusia atau Nyai Hoirial Hashim Asy'ari atau Aisyah Weten Riole dan para guru perempuan lainnya. Mari kita coba bayangkan gerakan perempuan Muslim Indonesia tanpa Nyai Siti Sarah dan Nyai Juwaisi, tanpa Nyai Siti Walidah di paruh pertama abad 20 dan tanpa Bu Nyai Solihah Wahid Hashim di paruh kedua abad 20. Dan tentu para ulama perempuan lainnya. Para ulama perempuan dibimbing oleh nilai-nilai luhur, mubadalah dan keadilan hakiki untuk mewujudkan kehidupan yang makhluk untuk semua. Para ulama perempuan mengamalkan prinsip al-muhafadzah ala wadin sholih wa ahdu bil jadidil asfar, tidak takut menerima pembaharuan, tapi tetap mempertahankan akar prinsip Islamiyah dalam upaya yang tak berkesudahan untuk menegakkan maqasid syariat. Kehidupannya yang sekarang menuju kehidupan yang lebih baik, dan bagi saya ulama perempuan pun adalah jembatan. Para ulama perempuan adalah jembatan antara umat dengan sistem nilai Islami sejati. Mereka yang awam menjadi lebih paham di mana ibadah dan kehidupan dilandaskan pada semangat Islam rahmatan lil alamin. Ulama perempuan adalah jembatan dari masyarakat, terutama perempuan yang menerima apa adanya sistem sosial yang didesakkan kepada mereka, dengan masyarakat, terutama perempuan yang kritis dan berkemajuan. Para ulama perempuan adalah jembatan antara mereka yang lemah dan dilemahkan, du'afa dan mustad'afin, dengan kondisi yang kuat dan setara bagi semua. Para begini, waktu sampai ke Indonesia, yang paling menyedot perhatian saya yang pertama adalah melihat para perempuan nyetir motor sendirian di jalan raya. Sesuatu yang sangat biasa untuk kita, tapi jauh dari Gus Dur. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang berat dan tidak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Kita yang bukan tokoh mitos yang punya anak, pasangan, dan keluarga mengenal rasa takut. Tapi meskipun kita takut, kita jalan terus dan melompati pagar batas ketakutan tadi. Mungkin di situ martabat dan harga kita ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi langkah kita, meringankan semua langkah kita, dan membawakan
gerbang manfaat dan barokah untuk kita semua. Selamat melompati pagar batas ketakutan kita, selamat berproses, selamat berjuang, dan selamat berkontribusi membangun peradaban. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang penuh cinta. Engkau mengajar bukan hanya dengan kata, tapi dengan lagu yang menyejukkan jiwa. Ilmu bukan untuk menundukkan, tapi mengangkat, membangkitkan. Engkau menggerakkan bukan sekedar mengulang, membangun umat dengan pandangan yang terang. Dalam detak waktu yang kadang kurang, engkau tetap nyala yang tak padam. Innal mar'ata min nurillah wa hiya laysat mujarrada habibatin hatta makhluqah bal hiya khalaq. Perempuan tercipta dari cahaya. Ia bukan sekedar kekasih, bahkan bukan sekedar ciptaan Tuhan yang tetapi ia adalah kreator. Seorang raja penyair Arab, Ahmad Shawqi, menyampaikan puisi, dan puisi ini sudah saya sampaikan di UPI 1 tersebut. Hada Rasulullah lam yunqis huquqal mu'minat. Al-'ilmu kana syari'atan inisiatif mutafaq biha. Rudna tijarata wa siyasata wa syu'un al-ukhrayat. Walaqad ja'alat fi baladihi widadul ulum al-zakhirah. Kanat sukainah tamla'u dunya wa tahzabu bil-ruwat. Rawatil hadith wa fassarat ayat kitabil bayyinat. Baghdad Dirundung krisis demi krisis, kekerasan yang menimpa perempuan dan anak-anak, ketimpangan yang menjauhkan rakyat yang lemah dari harapan,